Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semua dalam keadaan sehat? Haleluya. Semua kita diberkati karena Tuhan kita, Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya. Hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar hidup kita senantiasa ada dalam berkat naungan tangan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Besar mulia kasih-Mu Tuhan. Engkau curahkan darah-Mu bagiku, bagi hidupku, bagi hidup keluargaku, bagi hidup saudara-saudaraku. Aku bersyukur aku punya Tuhan Yesus yang ajaib, yang setia dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan menebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha Mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha Mulia dan terindah Kau, Yesus. Bersyukur Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bersama saya kembali Pendeta Pembantu Dr. Tony Tejo MTH. Kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul sehati memanggil, mengundang Engkau hadir. Engkau juga hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami yang menonton acara ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di hari yang berbahagia ini saya akan memberikan satu judul firman Tuhan, yaitu harapan di dalam Yesus. Firman Tuhan saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Kalau kita lihat proses kehidupan daripada manusia, yaitu lahir, menjadi dewasa, dan kemudian mengalami kematian. Ada juga sebagian orang mungkin, tapi sekelompok kecil saja, dia mengalami lahir dan kemudian menjadi dewasa, mati, tapi bangkit. Ya, itu yang dikatakan mengalami mati suri. Tapi setelah dia bangkit, dia mati kembali. Hal ini berbeda dengan Yesus. Yesus lahir menjadi dewasa dan kemudian mati di kayu salib. Dia bangkit dan dia naik ke surga. Hari ini kita memperingati hari Paskah. Paskah atau Pesak itu berarti hari di mana kita memberikan korban, ya. Di mana kita sebagai umat Kristiani, sebagai anak-anak Tuhan, kita mengenang kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau kita lihat di dalam kitab Injil, di sana diceritakan bagaimana Yesus harus disalibkan, padahal dia tidak berdosa, tapi untuk menebus dosa umat-umat manusia, maka dia rela untuk disalibkan. Dan kemudian kalau kita lihat bahwa Yesus itu pada waktu disalibkan, mati dan dikuburkan. Kemudian setelah 3 hari dia dibangkitkan. Ya, jadi Yesus itu bukan disembunyikan atau bukan tidak mengalami kematian, tapi betul-betul secara manusia dia mati. Karena apa? Firman Tuhan katakan Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa di surga. Dan setelah itu Yesus mengalami kematian 3 hari. Dan setelah 3 hari Yesus bangkit. Hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menang atas maut. Maut tidak berkuasa untuk selama-lamanya atas diri Yesus Kristus. Itu sebabnya kita memperingati hari Paskah, kemenangan. Nah, pada waktu zaman dahulu, ya, orang-orang Israel itu memperingati Paskah sebagai hari raya mempersembahkan korban. Kenapa? Karena bangsa Israel sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dan kemudian mereka boleh sampai ke tanah Kanaan dan mendapatkan tanah perjanjian sesuai dengan janji Allah kepada orang-orang Israel, sehingga mereka mempersembahkan korban berupa domba, kambing, dan binatang-binatang yang layak untuk dipersembahkan kepada Allah. Nah, pada waktu saat ini, umat Kristiani, orang-orang percaya, tidak perlu lagi memberikan korban persembahan berupa kambing domba atau binatang-binatang yang dipersembahkan kepada Allah. Karena Yesus Kristus sudah mati menjadi korban penebus dosa
umat manusia, termasuk saudara dan saya. Luar biasa, puji nama Tuhan. Satu hal, bahwa kalau kita lihat kehidupan manusia di dalam dunia ini hanya lahir, kemudian mati. Ada yang mengalami bangkit, tapi sementara kemudian mati lagi. Kita bersyukur memiliki Yesus Kristus, di mana dia mengalami lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Artinya, waktu Yesus dia mengalami kematian di atas kayu salib, kita punya harapan, yaitu kita ditebus dosa-dosa kita. Tapi bukan hanya itu saja, kita lebih bersyukur lagi karena Yesus yang kita sembah bukan hanya mati dan bangkit saja, tapi dia naik ke surga. Tempat di mana dia berasal, yaitu di dalam surga yang mulia. Kita bersyukur, itu sebabnya dia adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dan kita beroleh satu pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan, karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia berjanji bahwa orang-orang yang dalam Kristus akan memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Waktu kita dibangkitkan, itu ada pengharapan. Itu berbicara tentang pengharapan bagi kita, umat Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, di sini diceritakan tentang kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, di sini dikatakan firman Tuhan demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kalau kita lihat dari ayat ini adalah ayat yang sungguh menguatkan kita, memberikan satu jaminan kepastian, pengharapan di dalam Kristus, bahwa dia tidak hanya bangkit, tapi dikatakan naik ke surga. Bahkan nanti dia, yaitu Yesus, akan datang kembali yang kedua kali untuk menjemput kita semua sebagai hakim yang adil, ya, dengan cara yang sama pada waktu dia naik ke surga. Dan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ini, waktu Yesus terangkat naik ke surga itu disaksikan oleh para murid-muridnya. Kurang lebih ada sekitar 500 orang murid yang menyaksikan kenaikan Kristus ke surga. Dan mereka inilah yang kemudian dengan setia bertekun di kamar loteng Yerusalem, sehingga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus sesuai dengan janji firman Tuhan, sesuai dengan perkataan Yesus sendiri bahwa kamu akan diberi kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Satu hal, bahwa waktu Yesus naik ke surga, kita tidak dibiarkan sendirian, tapi dia memberikan Roh Kudus untuk menguatkan kita, menghibur kita, dan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita, sehingga kita boleh tetap kuat dan mampu berjalan setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya ingin lihat bahwa di dalam Paskah ini ada pengharapan di dalam Kristus. Harapan apa saja? Sedikitnya ada 3 hal yang saya mau kemukakan, yaitu pertama, Paskah memberikan harapan kepada kita, ada kebangkitan orang mati. Kita percaya ada kebangkitan orang mati, bukan berarti reinkarnasi, karena di dalam teologi Kristen, ajaran Kristen, di dalam Alkitab tidak dicatat tentang reinkarnasi, ya. Tadi kita tidak percaya tentang reinkarnasi. Firman Tuhan berkata bahwa ada kebangkitan, tapi bukan berarti kita menjadi manusia kembali. Kita dibangkitkan menggunakan tubuh kebangkitan, bukan lagi tubuh seperti jasmani saat ini, ya. Artinya tidak akan mengalami proses kelahiran kembali seperti manusia, tapi menggunakan tubuh kebangkitan di dalam Kristus. Jadi Paskah memberikan harapan kepada kita, yaitu yang pertama, bahwa ada kebangkitan orang mati. Kita memperoleh kehidupan kekal. Kita memperoleh kehidupan kekal luar biasa. Itu sebabnya kalau kita datang ke rumah duka, ada banyak di sana orang-orang yang meninggal
secara khusus anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam peti mati itu, kita bisa katakan ada kebangkitan, ada pengharapan bagi orang-orang mati, dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena satu kali nanti kita semua akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita kasihi di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi harapan yang pertama bagi kita, kematian itu bukan akhir segala-galanya dalam hidup kita. Jadi jangan takut terhadap kematian. Sekalipun ada banyak orang meninggal ya karena fisiknya memang lemah, sudah tua secara alamiah ya, atau masih muda tapi kena penyakit dan kemudian meninggal. Jangan khawatir, jangan cemas, karena ada kebangkitan bagi orang-orang mati. Kita punya pengharapan untuk berkumpul kembali dengan orang-orang yang kita kasihi. Jadi yang pertama harapannya ada kebangkitan orang mati, kehidupan kekal, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dicari oleh semua orang di dalam dunia ini. Kenapa orang beragama? Karena mereka berusaha untuk mendapatkan kehidupan kekal, hidup selama-lamanya. Ya, itu sebabnya banyak orang berusaha dengan berbagai cara, dengan cara mereka tentunya berusaha untuk mendapatkan kehidupan kekal. Sayangnya, semua tidak akan bisa diperoleh kecuali melalui Yesus Kristus, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jalan yang lurus, jalan yang membawa kita kepada keselamatan, kehidupan kekal. Yang kedua, harapan kita pada hari Paskah ini, yaitu yang kedua ada pemulihan. Ada pemulihan. Pemulihan artinya dari sesuatu yang berantakan, yang hancur, dipulihkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hal ini berbicara bahwa di dalam Kristus itu ada kesembuhan. Jadi orang-orang yang sakit, yang tidak punya pengharapan, yang merasa wah hopeless, rasanya kok hidup ini jadi hambar, hidup ini tidak bergairah. Kenapa? Karena sakit. Ya, mungkin sakit matanya karena tidak bisa melihat dengan jelas, mungkin sakit kena kanker kakinya atau apa dan sebagainya, yang tidak ada harapan untuk disembuhkan. Tapi di dalam Kristus, di sini memberikan pengharapan, ada kesembuhan. Sekalipun secara jasmani kita sampai akhir hidup kita tetap sakit, tapi pada waktu kita dibangkitkan, kita akan disembuhkan. Tidak ada sakit penyakit lagi yang kita derita. Jadi ada pemulihan, kita disembuhkan. Kemudian diperbaharui. Diperbaharui artinya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kalau sekarang sudah baik, bersyukur. Tetapi kita semakin diperbaharui lagi, lebih baik lagi. Jangan pernah kita merasa puas dengan keadaan kita yang sudah baik, ya. Karena begitu kita merasa puas, maka kita akan menjadi tidak baik. Kenapa? Dalam hidup ini bukankah kita seperti dalam perlombaan, firman Tuhan katakan. Artinya, kalau kita hanya cukup puas, stagnan, berdiam diri saja, tidak melakukan aktivitas kembali, tidak mengupgrade diri, maka kita akan tertinggal. Terus orang lain berlomba-lomba menjadi lebih baik lagi, lebih ke depan lagi. Kalau kita hanya diam, tidak mengikuti perkembangan itu, kita akan tertinggal. Dan di sini kita dikatakan di dalam Kristus kita diperbaharui kembali, semakin lebih baik, naik level berikutnya, luar biasa. Kemudian dilipat gandakan. Ini berbicara tentang mujizat. Berapa kali di dalam Alkitab berbicara tentang mujizat, di mana janda di Sarfat itu mengalami mujizat, ya. Minyak dalam buli-buli tidak pernah habis, tepung dalam tempayan tidak pernah habis, 5 roti 2 ikan ketika dibagi-bagikan, dipecah-pecahkan, tidak pernah habis, bahkan sisanya 12 bakul. Luar biasa. Orang-orang yang 5.000 orang jumlahnya itu makan sampai kenyang. Itu laki-laki saja yang dicatat. Bukankah laki-laki itu kalau makan double porsi, bahkan triple porsi kadangkala. Apalagi ini roti dan ikan yang kecil, ya. Jadi artinya Tuhan bisa mengadakan mujizat. Ada pelipat gandaan. Kalau engkau saat ini hanya memiliki uang atau memiliki modal sekian yang kecil, tapi kalau engkau menyertakan Tuhan, engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan bisa melipat gandakan itu menjadi besar, menjadi berkali-kali lipat, dan Tuhan akan mengadakan mujizat yang luar biasa. Kemudian pemulihan ini berbicara tentang penyertaan Tuhan juga, bahwa dimanapun kita berada, sekalipun dalam masa-masa kesulitan, masa-masa yang sukar, bahkan lembah kekelaman sekalipun, kita tetap disertai Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, kita diberkati. Kalau kita diberkati, maka usaha yang kita kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Contohnya adalah Yusuf. Kemanapun Yusuf ditempatkan, apakah itu dia dibuang sebagai budak, statusnya memang budak, tapi di situ karena Tuhan menyertai dia. Karena Yusuf disertai oleh Tuhan,
Dia mendapat satu kehormatan sebagai kepala atas rumah tangganya Potifar di situ. Ketika dia difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara, di situ pun ya dia dipercaya oleh kepala penjara untuk menjadi asistennya dalam mengatur kegiatan di penjara itu. Dan ketika dia di istana Firaun pun, dia dipercaya oleh Firaun menjadi orang nomor 2-nya, menjadi perdana menteri di Mesir, padahal dia seorang buangan, budak. Dia seorang terpidana, orang yang sudah pernah melakukan kesalahan besar sampai dia dihukum. Artinya itu dianggap sampah, tapi ketika Tuhan menyertainya, Tuhan bisa membuatnya menjadi berhasil. Tuhan bisa membuatnya menjadi luar biasa. Jadi pengharapan pada Paskah saat ini, yang pertama tadi ada kebangkitan, yang kedua ada pemulihan, disembuhkan, ya, pemulihan atas kesembuhan, kemudian diperbaharui menjadi lebih baik, dilipat gandakan mengalami mujizat, dan kemudian disertai mengalami penyertaan Tuhan sehingga membuat segala sesuatu yang kita kerjakan menjadi berhasil. Poin yang ketiga yaitu apa? Ada sukacita dan penghiburan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus tidak selama-lamanya mati, karena Yesus tidak selama-lamanya bangkit, tapi dia naik ke surga. Artinya kalau dia naik ke surga, Yohanes katakan ada rumah Bapa. Yesus menyediakan rumah bagi kita di surga. Ada tempat tinggal bagi kita di surga. Kita pada waktu mati dan ada di surga nanti, kita bukan seperti orang asing lagi, tapi kita udah punya tempat masing-masing di sana. Sudah terdaftar nama-nama kita di sana. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita mengalami sukacita dan penghiburan. Ya, mungkin saat ini kita banyak mengalami penderitaan, kadang nangis terus, ya, sedih. Tuhan kok rasanya seperti ini? Tapi ingat, di dalam Tuhan ada penghiburan, di dalam Tuhan ada sukacita. Saat ini ketika kita merayakan Paskah tahun ini sekalipun di tengah pandemi Covid, tidak seperti dulu mungkin ya. Kalau anak-anak sekolah minggu ada Paskah, bisa mencari telur Paskah. Ya, sekarang tidak bisa. Ya, jangan berkecil hati. Mungkin dulu kalau Paskah ibadahnya ada makan-makan, ya, ada acara-acara yang lebih istimewa. Tapi sekarang mungkin sudah tidak lagi semeriah dulu. Tetap kita bersukacita di dalam Tuhan. Tetap kita ada penghiburan di dalam Tuhan. Mungkin kau sedang bersedih saat ini karena ditinggal oleh orang yang kau kasihi. Ada penghiburan di dalam Tuhan. Jangan khawatir. Karena Yesus mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga, memberikan sukacita dan penghiburan kepada kita. Seberapa engkau datang kepada Tuhan saat ini, apapun kondisimu, datang pada Tuhan. Datang pada Dia, buka hatimu, dan undanglah Dia untuk bekerja di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur ya Bapa buat firman Tuhan yang sudah kami dengar dan baca bersama-sama. Kiranya firman ini menguatkan kami berjalan bersama Engkau. Kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan Tuhan. Kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus ke surga memberikan satu sukacita, penghiburan dari Tuhan. Ada penyertaan, pemulihan. Ada juga bahwa Engkau memberikan satu jaminan kebangkitan orang mati. Jaminan kehidupan kekal kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh berjalan bersama-Mu Tuhan di dalam masa-masa yang sulit dan sukar ini. Kami percaya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita. Sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk perjamuan kudus. Tuhan, Engkau memberkati perjamuan kudus ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kuduskan, sucikan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiada satu pun
Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan menyiapkan hati untuk menikmati perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur untuk kita sama-sama merayakan perjamuan kudus. Kita mengangkat tangan, roti di atas kepala kita dengan tangan kanan kita. Dengarkan bunyi firman Tuhan, Matius 26 ayat yang ke-26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah tubuh Kristus? Amin, saudara. Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Apakah saudara percaya bahwa anggur yang kita angkat ini adalah darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat tubuh dan darah Kristus. Kembali kami diingatkan akan pengorbanan Kristus untuk menghargai kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Segala kelemahan kami Engkau kuatkan, pulihkan Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Engkau menyembuhkan. Engkau memulihkan kami Tuhan. Oleh darah Kristus Engkau menghancurkan setiap kutuk atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan kudus yang sudah kami nikmati Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sukacita dan damai sejahtera, serta perlindungan, pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita sekalian. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.